Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik tentang henti napas pada neonatus. Jadi, henti napas pada neonatus itu pada umumnya bisa terjadi secara fisiologis atau maksudnya adalah normal, ya kan? Dan juga bisa terjadi secara proses-proses patologis atau tidak normal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi tentang bagaimana cara membedakan apakah di sini henti napasnya normal atau henti napasnya tidak normal. Baik, kita akan mulai dengan suatu pengertian. Yang pertama, apnea in infants atau henti napas pada neonatus, bayi baru lahir. Itu maksudnya adalah bayi berhenti bernapas pada saat-saat tertentu. Nah, gitu. Kondisi henti napas ini bisa terjadi secara fisiologis, artinya memang normal, atau nama lainnya disebut sebagai periodic breathing. Ya. Jadi dia berhenti napas selama kira-kira 5 sampai 10 detik. Dan kondisi periodic breathing ini terjadi umumnya dijumpai di minggu kedua sampai keempat dari umur bayi itu. Dan akan menghilang, jadi prosesnya akan menjadi seperti orang dewasa bernafas itu kira-kira di bulan ke-6 dari umur bayi. Nah, itu yang fisiologis atau normal. Sementara kalau dia itu abnormal bagaimana? Yang tidak normal itu seperti apa? Jadi kita ketahui dulu, biasanya bayi yang memiliki gangguan henti napas atau apnea itu merupakan bayi-bayi yang prematur atau bayi-bayi yang lahir tidak atau kurang cukup bulan. Nah, kenapa lebih sering bayi prematur itu terjadi henti napas pada mereka? Karena mereka belum sempurna untuk proses pembentukan respiratory center. Jadi pusat pernapasan yang ada di sistem saraf pusat itu masih belum terbentuk sempurna. Sehingga kita bisa sering menjumpai kondisi henti napas pada bayi-bayi yang preterm. Nah, kondisi henti napas pada bayi preterm itu kita sebut sebagai apnea of prematurity. Jadi ini ada apnea of prematurity di mana waktu henti napasnya itu lebih dari 20 detik. Bisa disertai dengan adanya bradikardi atau disertai dengan adanya sianosis. Nah, baru kita lihat ada juga yang disebut sebagai apnea of infancy. Ini mirip dengan yang apnea of prematurity, tetapi kalau yang prematurity itu lebih spesifik lagi terjadi pada bayi-bayi yang lahir kurang dari 37 minggu. Nah, kemudian berdasarkan penyebabnya, kita bisa mengetahui jenis-jenis apnea. Ada dia central apnea. Ini maksudnya berarti masalahnya ada di respiratory center. Kemudian kalau dia disebabkan oleh adanya obstruktif di jalan nafas, adanya penyumbatan, itu disebut sebagai obstruktif apnea. Nah, tapi kalau dia mix apnea ini adalah prosesnya ini gabungan antara sentral dan obstruktif. Nah, yang mix apnea inilah yang paling sering terjadi pada mereka yang lahir di kurang dari 37 minggu atau prematur. Nah, kemudian kita lihat etiologi. Jadi etiologinya bisa disebabkan karena adanya asfiksia lahir atau asfiksia neonatorum, kemudian adanya penggunaan obat-obatan oleh ibu, infeksi, penyebab metabolis, kemudian kelainan kongenital. Nah, ini akan menyebabkan adanya henti napas yang segera setelah lahir. Nah, ini yang harus kita jaga supaya nanti bisa melakukan resusitasi kalau memang diperlukan. Nah, kemudian
Untuk sentral apnea itu biasanya penyebabnya adalah infeksi di sistem saraf pusat, meningitis seperti itu, ada trauma di kepala, pertusis, botulisme, kemudian kelainan metabolisme, ada anomali kongenital, kelainan kongenital. Ini juga bisa menyebabkan apnea sentral. Dan kemudian kalau dia obstruktif, apnea disebabkan oleh adanya obstruktif sleep apnea, infeksi, paralisis dari vocal cord, kemudian ada kelainan kongenital di jalan napas atas. Kemudian untuk yang mixed apnea itu dia bisa disebabkan oleh sentral dan gabungan dengan obstruktif tadi. Jadi penyebab lain juga ada GERD, pertusis, dan bronkiolitis. Nah, kemudian kalau kita lihat epidemiologi, memang kondisi henti napas pada bayi ini terjadi sering sangat dijumpai di preterm. Bayi-bayi preterm kurang dari 28 minggu itu lebih sering lagi. Dan insidensi henti napas pada bayi-bayi yang full term itu biasanya 1/1000. Jadi sebenarnya sangat jarang. Dan sangat sering dijumpai pada bayi yang preterm. Dan tipe henti napasnya tadi adalah tipe yang mix, jadi campuran antara sentral dan obstruktif. Nah, untuk patofisiologinya seperti ini, kondisi-kondisi preterm tadi ini akan menyebabkan pusat respiratori di sistem saraf itu tidak matur sehingga akan menyebabkan penurunan atau depress in respiratory center. Nah, kemudian ini yang kita ingin sampaikan, kalau bayi tidak menyusui dengan benar, cara menyusuinya tidak benar, adanya koordinasinya juga salah antara kapan menyusui dan kapan bernapas. Nah, ini akan meningkatkan suatu refleks kimiawi dari laring dan akhirnya akan mempengaruhi penurunan pusat pernapasan. Jadi diharapkan bayi dan ibu ketika menyusui itu dilakukan dengan baik dan benar. Karena kalau salah koordinasinya maka akan meningkatkan suatu kondisi apnea atau henti napas pada bayi. Nah, kemudian kita lihat lagi ini yang terakhir. Yang terakhir ini kondisi saat neonatus itu kondisi dada toraks itu dia pliable, maksudnya masih belum kaku. Jadi masih lebih lembek gitu sehingga mudah terjadi kolaps di dinding dada. Sehingga kalau kolaps makanya bayi akan bernapas lebih berat gitu ya, increase inward. Jadi lebih berat dan penggunaan otot-ototnya juga lebih meningkat. Dan ini juga bisa meningkatkan resiko yang namanya henti napas atau respiratory failure. Sehingga diharapkan tidak melakukan penekanan dalam toraks bayi. Jadi di bagian dada bayi itu jangan terlalu ditekan kalau menggendong. Jadi menggendong bayi itu juga harus diperhatikan. Jangan yang ditekan adalah dadanya karena dadanya masih lembek gitu istilahnya. Sehingga kalau Anda tekan membuat yang tadinya bayinya juga membutuhkan usaha untuk bernapas, ketika Anda tekan dadanya makin susah lagi bayinya untuk bernapas sehingga bisa menyebabkan henti napas. Nah, kemudian kita lihat untuk histori dan fisikal, ini apa saja yang harus kita perhatikan dalam memeriksa apnea in infants. Itu yang pertama kita melakukan analisa proses-proses antenatal, perinatal, postnatal, dan sampai ini jangan lupa feeding history. Tadi ya, kalau ada gangguan pada atau poor coordination di dalam proses pemberian ASI juga akan meningkatkan refleks laryngeal yang membuat apnea. Nah, jadi yang harus kita perhatikan pertama kali adalah antenatal, perinatal, postnatal, dan feeding history. Bagaimana riwayat-riwayat di setiap waktu itu. Nah, kemudian kita juga menilai histori riwayat tentang keluarga, apakah ada kejang, apakah di dalam keluarga besarnya memiliki suatu bayi yang pernah meninggal gitu. Kemudian ada riwayat sosial.
apakah tereksposur racun, penggunaan rokok, karbon monoksida, dan seterusnya. Kemudian simptom-simptom lain, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lihat apakah ada kelainan kongenital atau sindrom genetik tertentu. Kemudian kalau dia demam atau hipotermia, itu curiga sepsis. Kalau dia disertai takip NU, berarti curiga ada infeksi lower respiratory tract, jalur napas bawah, atau ada asidosis metabolik. Bila ada dijumpai stridor, maka curiga adalah obstruksi upper way. Tapi kalau misalkan kita melihat bayi ada memar-memar tanpa bisa dijelaskan gitu, maka kita curiga ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk evaluasinya kita lakukan dengan cara evaluasinya dua modalitas. Modalitas yang pertama adalah laboratorium, modalitas yang kedua adalah imaging. Nah, jadi untuk yang laboratorium itu ada menghitung darah secara komplit, kemudian glukosa serum, kalsium, dan elektrolit. Kemudian kalau misalkan ada infeksi, kita bisa gunakan kultur darah, kultur urin, kemudian fungsi lumbal untuk menilai apakah ada meningitis atau tidak. Kemudian kita bisa gunakan EKG jika ada indikasi, dengan EEG juga bisa dipertimbangkan bila ada indikasi. Kemudian untuk resiko rendah itu ada resiko rendah di kriteria BRU. Ini kriteria BRU, resiko rendahnya ini. Kalau kita lihat di situ masih resiko rendah, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian di sini ada brief resolve unexplained event. Ada yang disebut sebagai BRU. Jadi apa itu BRU? BRU itu yang pertama kurang dari 1 menit, ya, biasanya 20 sampai 30 detik. Kemudian R itu ada resolve, itu adalah pemeriksaan fisiknya normal. U itu unexplained, maksudnya diagnosisnya belum bisa dieksklusi. E itu event, itu adalah pergantian warna. Kemudian ada breathing, kemudian ada respon, ada tonus. Jadi disertai ada misalkan cyanosis, ada apneu, kemudian responnya turun, tonusnya bisa turun, bisa meningkat. Nah, kalau misalkan terjadi pada bayi kurang dari 1 tahun, ada henti napas 20-30 detik, ada pemeriksaan normal. Misalkan BRUE ini semuanya terpenuhi, jadi must meet all kriteria. Dan kita nilai lagi, kalau dia masuk ke low risk, maka kita tidak perlu melakukan pemeriksaan lab. Kira-kira seperti itu untuk BRU. Dan kita lihat ya, dulu ini kondisinya disebut sebagai ALTE. Sekarang tidak lagi dipakai kondisi ALTE dan lebih dipakai yang sekarang adalah BRUE. Nah, kemudian untuk manajemennya kita lakukan resusitasi segera dan atau stabilisasi. Kemudian kita menentukan juga apa penyebab utamanya sehingga kita bisa melakukan terapi spesifik. Dan direkomendasikan kita lakukan di ruangan NICU. Kemudian untuk khusus apnea of prematurity kita gunakan nasal continuous positive airway pressure sebagai alatnya, dan juga obatnya adalah metilsantin. Ya, ini khusus untuk apnea prematurity, untuk terapi metilsantin. Kalau dia apneunya itu terjadi pada bayi term, bayi cukup bulan, maka tidak berguna. No evidence that. Jadi tidak ada evidence yang membuktikan bahwa metilsantin ini bisa efektif digunakan pada bayi-bayi yang terem. Kemudian bisa juga kita lakukan terapi okupasional atau speech therapy untuk bayi-bayi dengan masalah feeding. Ya. Kemudian untuk bayi-bayi yang tadi low risk BRU, itu kita lakukan parental reassurance dan edukasi pada parentalnya, pada orang tuanya. Nah, begitu untuk treatment atau manajemennya. Kemudian untuk DD-nya bisa aspirasi sindrom.
bakteriemia, botulisme, bronkiolitis, bronchopulmonar dysplasia, ada childhood sleep apnea, croup, gagal jantung kongestif, kemudian influenza, laryngomalacia, dan ada Munchausen syndrome by proxy. Ini untuk differential diagnosis. Nah, ini untuk tadi ALTE itu sudah tidak digunakan lagi. Yang digunakan sekarang adalah BRU. Jadi ini untuk perbedaan antara BRU. Jadi umurnya itu di bawah 1 tahun. Kemudian seperti ini RW not. Ya, kemudian kita bisa perhatikan ada cyanosis, kemudian ada perhentian bernapas atau penurunan bernapas atau irregular dan seterusnya. Baik, semoga kita bisa menangkap apa yang kita sharing sehingga bisa bermanfaat untuk kedepannya.